Kalau adek sendiri kan, adek kan penyiar ya. Kan adek bilang tadi di jalan tuh karena banyak ngomong sama orang itu ngebantu skill komunikasinya. Nah, itu ngebantu nggak sih kalau rekan bicaranya itu ganti-ganti gitu? Membantu, apalagi kayak setiap orang kan knowledge-nya beda ya. Terus setiap orang kualitas public speaking-nya beda. Kalau misalkan orangnya agak kurang knowledge sama kualitas public speaking-nya, otomatis kualitas radio talk itu juga akan turun. Narsumnya nggak terlalu bagus lah kita bilang. Otomatis kita ngasih responnya itu juga nggak akan sengena itu dan senyambung itu gitu. Kita juga sebagai penyiar ngerasa kok kita radio talk ini bagus ya, radio talk ini nggak bagus. Dia mempengaruhi lah keseluruhan radio talk-nya tuh, vibes-nya dan lain-lain. Kalau gimana cara kita itu, misalnya ini udah bikin tema nih ya, supaya yang kita ajak ngomong ini nggak kemana-mana gitu. Kadang kan kita ngomong apa, dia ngejawabnya kemana, terus dia sambung sendiri kemana. Itu ada ya? Kakak balikin lagi, misalnya kakak mau nanya tentang sepak bola misalnya kan, terus dia jawab nih sebentar, tiba-tiba dia malah masuk ke hal lain kan. Nah kakak respon dia, oh iya ya benar gitu, tapi balik lagi deh ke pembahasan kita yang awal. Tinggal kakak balikin aja, langsung nanya pertanyaan yang masuk ke tema. Kalau aku sih gitu kalau di radio talk. Beda anunya kan, beda keadaannya beda. Kalau radio talk tuh orang udah tahu dia akan bahas ini gitu. Oh iya. Kalau iya. kakak kan itu kayak ngobrol-ngobrol biasa. Bener, kan, nggak formal, nggak gimana-gimana. Jadi mudah dia kayak sana kemari gitu obrolan. Sering nggak kadang kayak di radio misalnya ada tamu yang dia pas ngomongnya itu kemana-mana gitu? Kalau di radio jarang. Oh karena udah ini ya, tadi ya? Soalnya pertama kan sebelumnya itu kita pasti briefing dulu kan. Briefing. Narsumnya juga udah dikirimkan pertanyaan. Jadi dia tuh sangat skrip sekali gitu radio talk itu. Scripted deh yang ikutin. Iya, scripted dia. Jarang banget dia keluar dari pembahasan. Dia itu keluar dari pembahasan semisal kita itu nanya pertanyaan selain yang di skrip kita. Misalnya kita punya pertanyaan personal gitu. Pasti satu tema tapi agak beda dikit dari pertanyaan-pertanyaan yang udah disiapin gitu. Oke. Kalau ini yang diantara narsum ya nyebutnya ya? Iya, narsum. Narsum yang bikin kerjaan adik waktu wawancara itu jadi gampang, narsum yang gimana, sama yang bikin dia susah itu yang gimana? Kalau yang bikin dia susah itu biasanya mungkin karena aku dan teman-teman itu banyak kan muda ya, umurnya tuh kayak around 20 kan. Jadi biasanya yang buat kita agak susah itu biasanya narsum yang agak berumur. Pernah dulu punya kayak kita sebutlah bapak-bapak lah gitu ya. Terus kayak gitu dah, biasanya dia jawabnya tuh dikit-dikit gitu. Dia enggak terlalu panjang jawabnya. Beda kalau misalkan dia masih mungkin 30 atau 35 gitu tuh. Biasanya kalau di instansi itu agak ini yang udah berumur itu agak pendek-pendek dia jawab. Terus kita juga membangun chemistry-nya dengan orang yang lebih berumur dari kita tuh kan agak susah ya. Gitu, agak susah. Jadi biasanya itu yang buat sulit. Kalau dia agak muda kita lebih bisa merasa chill, lebih bisa santai. Jadi responnya tuh juga lebih smooth gitu. Lebih kayak kelihatan natural gitu. Jadi kalau dia jawabnya pendek-pendek terutama ya? Iya, juga selain itu juga kayak kualitas anunya sih juga pengetahuannya. Iya, iya benar. Kalau di narsumnya itu kurang dalam pengetahuan, biasanya jawabannya memang jadi nggak bisa dikulik ya? Jadi pendek. Ada juga kadang kalau pengetahuan tentang materinya dia itu sendiri kurang itu juga yang buat susah. Karena kadang juga dia ngejawabnya itu nggak langsung ke inti pertanyaan. Maksudnya jawabannya tuh nggak terjawab gitu Kak. Pertanyaannya nggak terjawab. Jadi dia kayak muter-muter aja gitu, nggak jelas? Iya, muter-muter gitu. Oke. Terus kalau udah kayak gitu solusinya gimana? Kalau udah kayak gitu, pinter-pinter penyiar untuk langsung move ke another questions. Another questions. Yeah. Karena toh pertanyaannya nggak akan ini nggak kejawab. Nggak kejawab, oke. Karena seringkali juga yang ditunjuk sebagai narsum itu bukan seseorang yang benar-benar ahli di bidangnya. Contohnya kemarin tuh kita bahas tentang kesehatan hidup sehat ala remaja-remaja gitulah. Oke. Narsumnya masih mahasiswa tapi ke bidang. Oh, jadi dia kurang pengalaman gitu ya. Kok dia yang dipanggil? Nggak tahu ya, mungkin karena itu juga dari Muhammadiyah kayak gitu-gitu. Terus mungkin nggak sengaja kenal kan sama kepala penyiarnya, jadi itu jadi. If you want to have good conversation, you need to have a good
knowledge-nya tentang Iya. topik tersebut ya. lawan bicara yang juga gitu. Kalau pas kakak podcast itu what is kayak yang kesulitan yang kakak hadapi dalam membangun percakapan. Ya itu tadi yang kayak tadi misalnya kalau misalnya ini udah bikin topik nih, terus karena masih podcastnya itu kan masih bebas ya seininya dia gitu. Kadang ngomongannya itu kemana gitu. Kakak udah bikin tema misal di kepala tuh. Nanti yang ngejawabnya ini kadang, oh iya waktu itu gini, oh iya ingat terus lari kemana, terus mau dibalikin tuh susah. Susah ya. Itu masih kakak kesulitan ini ngebuat teman-teman itu stay on topic karena dari 4 itu kan beda-beda ini ya. Experience, beda-beda knowledge. Masih beda-beda ini mungkin karena ini kan bukan sesuatu yang kayak serius gitu ya mas, mereka they consider it as a thing to do gitu. Me personally I want to make it into a serious thing gitu. That is why I try to I spend money to invest gitu. I spend time, in my opinion time is money kan, so I spend money and time and money. I need them to be a little bit immersed atau terlibat gitu in this process. Gitu. I think kayak the problem is you guys have different perspective on on doing that podcast gitu. Iya. Tapi di satu sisi juga kita nggak bisa pakaiin karena bener. as their perspective itu mereka melihat itu hanya sebagai nongki, kita nongki deh gitu. Iya ya. Bukan sebagai sesuatu yang mereka buat gitu. Karena kan pertama yang unggah kan kakak ya. Jadi kak ini konten kakak gitu, bukan konten mereka sebenarnya. Iya. Itu konten kakak yang edit dan lain-lain. Sebenarnya itu sih masalahnya, perspektif kakak dan mereka itu berbeda tentang case itu. Dan tentunya kita nggak bisa sih kayak force memaksakan karena mereka nggak akan ngerti juga gitu. Apalagi tentang kualitas ya, jangankan sama mereka, sama aku aja kakak kadang beda. Maksudnya kayak kakak kan orang yang udah kayak bekerja di bidang itu kan. Jadi kayak standar kakak itu tinggi tentang suatu video, tentang suatu audio gitu. Ya, for example video ya. Iya. Ini kan kakak lagi lihat adik nih. I want people to be able to see what I see now. Itu kan sometimes yang kelihatan di mata kakak ini nggak capture kan di situ gitu. How your makeup ini itu kayak itu kan harus good. Terus how you sound like itu everything has to be ini. Ya, harus similar ya. Ya, supaya di telinga. I want the podcast itu kayak people yang really ngobrol gitu. Nggak usah pakai serius-serius amat gitu. This is the seriousness and casual level yang kakak mau kayak kita lagi sekarang. Ini kan kita nggak ini amat, but masih bisa dikontrol gitu. But sometimes juga kakak pernah ngobrol sama temen itu, he's really serious gitu. I was like, why we're so serious gitu, sampai tegang saya tuh. I mean, it wasn't supposed to be like that gitu. Kayak gini-gini sih, I like it gitu. Mungkin karena adeknya ini ya, apa istilahnya kalau penyiar radio itu bahasa Inggrisnya? Radio announcer. Ya, announcer ya. You're an announcer, so it's nice. Aku cuma sih, aku nggak mau kakak kayak berlarut-larut, stres atau disappointment tentang hal-hal yang sebenarnya juga nggak bisa kita kontrol ya. Out of my ini, bukan kendali saya. Aku takut itu kayak mempengaruhi kakak jadi disappointment gitu. Ya, you know me lah. One evening gitu kan, one of them come. There were 3 of us gitu kan, lagi duduk. Suddenly one of us itu bilang, hey, I think let's talk about money. Dia bilang, are you okay? Yeah. Let's talk about money. What is it? I want to do something yang bikin side hustle gitu. Apa sih usaha sampingan yang bisa kita bikin gitu. And dia kayak, I want to make money. Saya pingin ada kerjaan lain. Why don't you do this? But I don't want it to be susah gitu because I'm working. Terus I was say, sebenarnya kan yang kita bikin ini, maksudnya the podcast gitu, itu kan niatnya ke sana. I want us to make money on it gitu. Walaupun sedikit. Videonya ya naik ya. Ya, kalau kita benar-benar seriusin ini kan bisa jadi duit. I told him. Oke, di situ kakak pernah sampaikan, mungkin for you it's just something we do. Tapi saya bilang ini sebenarnya kan side hustle kita. Tadinya because I know how to do it, I want you guys to join with me. Terus kita bikin dia serious gitu. But I feel like we have different energy, we have different perspective about it gitu. I told him like, look, saya bilang, I spend money loh on this. Saya bilang, it means it is a serious thing.
gitu kan. I mentioned the apa namanya, the The nominal, price. get the price. Okay, like this one, for total kan I spend like 6 million gitu on everything, kayak the mic. Bikin gini nih nggak cheap, saya bilang. Ini adalah bentuk side hustle kita. Then di situ I realize, oh, we have different perspective on this thing. Aku juga mikirnya gitu, kayak I was thinking kayak pas kakak mau buy mic itu kan, it almost 1 million kan? Yang 1 juta tuh, iya. Iya. Ini kan soalnya kurang lagi 2 kan, jadi 1 juta gitu kakak mau beli kemarin. Sebenarnya kayak masalah podcast, tapi kita kayak, aku ngerasa sering banget sih ngalamin kayak hal kayak gitu, kayak kita merasa kayak orang lain itu punya Perspektif yang berbeda. perspektif yang sama kita, the way of think-nya itu sama, padahal sebenarnya enggak. Terus aku takutnya kayak kakak itu one day gitu kakak mikir kakak put effort di sesuatu yang sebenarnya yang tempat kakak taruh effort itu nggak appreciate gitu. Mereka kalau teman-teman tuh mau, cuma maybe level of Ya, ininya, itu yang immersion levelnya beda-beda. I need different guest memang, ya, different. Soalnya supaya perspektifnya nggak monoton. Ujung-ujungnya kan kalau with my friends itu yang kita talk about itu something that we experience together. Terus karena orangnya itu aja, perspektifnya itu aja. Of course it helps kalau everybody itu has deep level of understanding of everything, atau their knowledge itu vast gitu, luas gitu. So we can talk about anything, but the fact is kan nggak gitu. Sometimes they only know this thing and this thing. Yeah. I need different I have a question. Ya, apa itu? Kan dulu kakak bilang kayak kakak kayak suka punya partner yang kayak nggak terlalu tahu kayak tentang everything gitu, nggak terlalu ini because you want to teach kan, you want to be the one yang kayak kasih tahu everything gitu, yang kasih tahu mereka the first time. Now kakak masih think the same nggak? Yeah. Because it's a different thing. Gitu. Kalau life partner itu, I want my partner itu to be mine. I shape with my your perspective gitu. Tapi apakah itu artinya juga kakak jadi kayak nggak bisa membicarakan kayak segala hal juga with your partner karena knowledge-nya kurang? Kalau untuk jadi kakak hanya bisa menjadi storyteller. Kalau untuk kalau untuk learn about something gitu, I prefer to learn it from other. Ya kan, kayak learn about health, talk to a doctor, kayak gitu-gitu, a truly expert gitu. At home gitu, I prefer to be at peace. Gitu kan, like karena bagaimanapun, gimanapun orang itu, misal for example the partner itu saya yang mold, saya yang bentuk with my own image gitu ya. In the end dia kan orang yang berbeda. Dia pasti akan punya different perspective gitu. So walaupun I do it like that, in the end dia akan tetap punya perspektif sendiri. So it doesn't really matter gitu. Sebenarnya itu yang I realize juga, kayak ya walaupun I try to put my own mind, kan tetap orang itu punya prosesnya sendiri kan, so it's okay. Tapi me and my partner itu kenapa kakak pingin I teach ini, at least on fundamental things gitu. Tapi kalau yang sisa-sisa, misalnya kayak cat rumah bagusnya ini, inilah masih bisa. Tapi yang fundamental kita pertama harus, karena itu kan I will become the leader gitu kan. Tapi gimana ya? Berarti you will kayak nggak kayak punya conversation yang kayak responsif gitu. Is it okay for you? On fundamental things yang emang nggak bisa dirubah, it's better kalau menurut kakak itu we have the same perspektif. Tapi untuk the branch, cabang-cabangnya, it's better to have different. Karena kalau sama juga, begitu satu mentok kan mentok semua. Iya kan? Jadi kayak misal punya anak 4, ya kan? Satu sifatnya gini-gini. Kalau dua-duanya cuma punya satu pandangan pemikiran gitu, kan susah juga. Idenya jadi habis gitu. Tapi kalau yang fundamental harus satu gitu. Misalnya ini anak kita cewek nih harus pakai hijab, itu harus sepakat kita. Yang kayak gitu-gitu. Tapi kalau kayak jilbabnya pasmina atau paris, ya itu it doesn't matter gitu. Kita pun gitu sih. Kalau brand harus different menurut kakak, supaya ada dinamika. Kalau main thing nggak bisa gitu, karena itu memang yang nggak bisa Kalau cabang-cabangnya ya sebaiknya harus berbeda dong. You've been dating kayak a lot gitu. Iya terus. You've been dating a lot.
what do you think kayak the worst type of girl? Ini udah beda sama yang tadi ya pembahasannya. Iya. Ya, Kayak- kita bikin new video ya. Iya. Ya, ya. Let me cut this one.